Halo teman-teman, perkenalkan, saya Jurni Malindang. Saya Pareleka pertama dari kelas 11.1. Di sini kami ingin membacakan cerpen yang berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku. Selamat menonton teman-teman. Sepotong senja untuk pacarku. Bersama surat ini, kukirimkan kepadamu sepotong senja dengan angin, debur ombak, matahari terbenam, dan cahaya keemasan. Apakah kamu menerimanya dalam keadaan lengkap? Seperti setiap senja di setiap pantai, tentu ada juga burung-burung, pasir yang basah, siluet batu karang, dan barangkali juga perahu lewat di kejauhan. Maaf, aku tidak sempat menelitinya satu persatu. Mestinya ada juga lokan batu yang berwarna-warni dan bias cahaya cemerlang berkutat melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu, pikirku. Maka ku potong senja itu sebelum terlambat. Ku kerat pada 4 sisi, lantas ku masukkan ke dalam saku. Dengan begitu, keindahan itu bisa abadi dan aku bisa memberikannya padamu. Setelah itu, aku berjalan pulang dengan perasaan yang senang. Aku tahu kamu akan menyukainya karena aku tahu itulah senja yang selalu kamu bayangkan untuk kita. Aku tahu selalu membayangkan hari libur yang panjang, perjalanan yang jauh, dan barangkali sepasang kursi malas pada sepotong senja di sebuah pantai, di mana kita akan bercakap-cakap sembari memandangi langit yang sambil berangan-angan, sambil bertanya-tanya, apakah semua ini memang benar-benar terjadi? Kini senja itu bisa kamu bawa kemana-mana. Ketika aku meninggalkan pantai itu, kulihat orang-orang berdatangan berbondong-bondong. Ternyata mereka menjadi gempar karena senja telah menghilang. Kulihat cakrawala itu berlubang sebesar kartu pos. Alina sayang, semua ini telah terjadi dan kejadiannya akan tetap seperti itu. Aku telah sampai ke mobil ketika di antara kerumunan itu, kulihat seseorang menunjuk-nunjuk ke arahku. Dia yang mengambil senja itu. Saya lihat dia mengambil senja itu. Ketika orang-orang itu melangkah ke arahku, melihat gelegat itu, aku segera masuk ke mobil dan tancap gas. Catat nomornya, catat nomornya. Aku menjerit ke jalan raya. Ku kebut mobilku tanpa perasaan panik. Aku melejit ke jalan raya. Ku kebut mobilku tanpa perasaan panik. Aku sudah berniat memberikan senja itu untukmu, dan hanya untukmu saja, Alina. Tak seorang pun boleh mengambilnya dariku. Cahaya senja yang keemasan itu berbinar-binar di dalam sakuku. Aku merasa cemas karena meskipun kaca mobilku gelap, tapi cahaya senja tentunya cukup terang dilihat dari luar. Dan ternyata cahaya senja itu memang menembus segenap celah di dalam mobilku, sehingga mobilku itu meluncur dengan nyala cemerlang ke asap maupun ke angkasa. Sehingga mobilku itu meluncur menyala cemerlang ke aspal maupun ke angkasa. Dari radio yang kustel, aku tahu berita tentang hilangnya senja telah tersebar kemana-mana. Dari televisi, dalam mobil, bahkan kulihat potretku sudah tertampang. Aduh, baru hilang satu senja saja, sudah paniknya seperti itu. Apa tidak bisa menunggu sampai besok? Bagaimana kalau setiap orang mengambil senja untuk pacarnya masing-masing? Barangkali memang sudah waktunya dibuat senja tiruan yang bisa dijual di toko-toko. Dikemas dalam kantong plastik dan dijual di kaki lima.
Sudah waktunya senja diproduksi besar-besaran supaya bisa dijual anak-anak pedagang asongan di perempatan jalan. Senja, senja, cuman 1.003. Di jalan tol, mobilku melaju memasuki kota. Aku harus berhati-hati karena semua orang mencariku. Sirine mobil polisi meraung di mana-mana. Cahaya kota yang tetap gemilang tanpa senja membuat cahaya keemasan dari dalam mobilku tidak terlalu kentara. Lagi pula di kota tidak ada orang peduli apakah senja hilang atau tidak. Di kota kehidupan berjalan tanpa waktu. Tidak peduli pagi, siang, sore ataupun malam. Jadi tidak pernah penting senja itu ada atau hilang. Senja cuma penting untuk turis yang suka memotret matahari terbenam. Boleh jadi hanya demi alasan itulah senja yang kubawa ini dicari-cari polisi. Sirine polisi mendekat di belakang. Dengan pengeras suara, polisi itu memberi peringatan. Pengemudi mobil Porsche abu-abu metalik nomor SG 19.658A harap berhenti. Ini polisi. Anda ditahan karena tuduhan telah membawa senja. Meskipun tidak ada peraturan yang melarangnya, tapi berdasarkan aku tidak sudi mendengarnya lebih lama lagi. Jadi kulibas dia sampai terpental keluar pagar di tepi jalan. Kutancap gas dan menyalip-nyalip dengan lincah di jalan. Dalam waktu singkat, kota sudah penuh raungan sirene polisi. Terjadi kejar-kejaran yang seru. Tetapi aku lebih tahu seluk-beluk kota. Jalan-jalan dengan cahaya yang bermain warna. Gang-gang gelap yang tak pernah tercatat dalam buku alamat. Lorong-lorong rahasia yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang bawah tanah. Satu mobil terlempar di jalan layang. Satu mobil lain terseret di sebuah kampung. Dan satu mobil lagi terguling-guling, menabrak truk dan meledak, lantas terbakar. Masih ada 2 polisi bersepeda motor mengejarku. Ini soal kecil. Mereka tak akan pernah bisa mendahuluiku. Dan setelah kejar-kejaran beberapa lama, mereka kehabisan bensin dan pengendaranya cuma bisa memaki-maki. Kulihat senja dalam saku bajuku. Masih utuh. Angin berdesir, langit sembrut ungu. Debur ombak menghampas ke pantai. Hanya padamu lah senja ini kuserahkan, Alina. Tapi Alina, polisi ternyata tidak sekonyol yang kusangka. Di segenap sudut kota, mereka telah siap siaga. Bahkan aku tak bisa membeli makanan untuk mengisi perutku. Bahkan di langit tanpa senja, helikopter mereka menyoroti lampu ke setiap celah-celah gedung bertingkat. Aku tersudut dan akhirnya nyaris tertangkap. Kalau saja tidak ada gorong-gorong yang terbuka, mobilku sudah kutinggal ketika memasuki daerah kumuh itu. Aku berlari di antara gudang, rumah tua, tiang, serta mali-mali. Terjatuh di atas sampah, merayapi tangga-tangga renyot, sampai seorang gelandangan menuntunku ke sebuah tempat yang tak akan pernah kulupa dalam hidupku. Masuklah, katanya tenang. Di situ kamu aman. Ia merunjuk gorong-gorong yang terbuka itu. Ada tikus keluar dari sana. Baunya bacin dan pesing. Kutengok ke bawah. Kulihat kelelawar bergantungan. Aku ragu-ragu. Namun deru helikopter dengan lampu sorotnya yang mencari-cari itu melenyapkan keraguanku. Masuklah, kamu tidak punya pilihan lain. Dengan gelandang itu mendorongku. Aku terjebak, jatuh. Bau busuknya bukan main. Gorong-gorong itu segera tertutup.
dan kudengar gelandang itu merebahkan dirinya di atasnya. Lampu sorot helikopter menembus celah-celah gorong-gorong, tapi tak cukup untuk melihatku. Kuraba senja dalam kantongku. Cahayanya yang merah kemas-emasan membuat aku bisa melihat dalam kegelapan. Aku melangkah dalam gorong-gorong yang rupanya cukup tinggi juga. Kuisbakan kelelawar-kelelawar bergantungan yang entah mati entah hidup itu. Kulihat cahaya putih di ujung gorong-gorong. Air busuk mengalir setinggi lutut. Namun makin dalam makin surut. Di tempat yang kering, kulihat anak-anak gelandangan duduk-duduk maupun tidur-tiduran. Mereka berserakan memeluk rebana dengan mata yang tidak memancarkan kebahagiaan. Aku berjalan terus melangkahi mereka dan mencoba bertahan. Betapapun ini lebih baik daripada aku harus menyerahkan senja Alina. Di ujung-ujung gorong-gorong, di tempat cahaya putih-putih itu, ada tangga menuju ke bawah. Kuikuti tangga itu. Cahaya semakin terang dan semakin berderang. Astaga, kamu boleh tidak percaya Alina, tapi kamu akan terus membacanya. Tangga itu menuju ke sebuah mulut gua. Dan tahukah kamu, ketika aku keluar dari gua itu, aku ada di mana? Di tempat yang persis sama dengan tempat di mana aku mengambil senja itu untukmu, Alina. Sebuah pantai dengan senja yang bagus. Ombak, angin, dan kepakan burung. Tak lupa cahaya kemas-emasan dan bias ungu pada mega-mega yang berarak. Bagaikan aliran mimpi. Cuman senja yang tidak ada lubang sebesar kartu pos. Jadi meskipun persis sama, tetapi pasti bukan tempat yang sama. Tempatnya saja di dalam gorong-gorong. Aku berjalan ke tepi pantai, tenggelam dalam guyuran alam yang perawan. Nyiur tentu saja matahari dan dasar lautan yang bening dengan lidah ombak yang mendesis-desis. Tak ada kotek dan juga tak ada barbeque. Tak ada Maria, semua itu memang tak perlu. Senja yang bergetar melawan takdir membiasakan cahaya kemas-emasan ke tepi semesta. Aku sering malu sendiri melihat semua itu, Alina. Apakah semua itu mungkin diterjemahkan dalam bahasa? Sambil duduk di tepi pantai, aku berpikir-pikir, untuk apakah semua ini tak ada yang menyaksikannya? Setelah berjalan ke sana kemari, aku tahu kalau dunia dalam gorong-gorong ini kosong melompong. Tak ada manusia, tak ada tikus, apalagi dinosaurus. Hanya burung yang berkepak-kepak, tapi ia seperti bukan burung yang bertelur dan membuat sarang. Ia hanya burung yang dihadirkan sebagai ilustrasi senja. Ia hanya berkepak dan berkepak terus di sana. Aku tak habis pikir, Alina. Alam seperti ini dibuat untuk apa? Untuk apa senja bisa membuat orang kepingin jatuh cinta jika tidak ada seekor dinosaurus pun menikmatinya? Sementara di atas sana orang-orang ribut kehilangan senja. Jadi begitulah Alina. Kuambil senja itu. Ku erat dengan pisau Swiss yang telah kubawa. Pada 4 sisinya, sehingga pada cakrawala itu terbentuk lubang sebesar kartu pos. Dengan 2 senja di saku kiri dan kananku melangkah. Dengan 2 senja di saku kiri dan kanan, aku melangkah pulang. Bumi berhenti beredar di belakangku, menjadikan kegelapan yang basah dan licin. Aku mendaki tangga kembali menuju gorong-gorong bumiku yang terkasih. Sampai di atas,
Setelah melewati kelelawar bergantungan, anak-anak gelandangan berkaparan, dan air setinggi lutut kulihat polisi-polisi helikopter sudah pergi. Gelandangan yang menolongku sedang tiduran di bawah tiang listrik sambil meniup saksofon. Aku berjalan mencari mobilku, masih terparkir dengan baik di supermarket. Tampaknya bahkan baru saja dicuci. Sambil mengunyah pizza, segera ku kebut mobilku menuju pantai. Dengan 2 senja di saku kiri dan kanan, lengkap dengan matahari, laut, pantai, dan cahaya keemas-emasannya masing-masing. Mobilku bagai memancarkan cahaya ilahi. Sepanjang jalan layang, sepanjang jalan tol ku tancap gas dengan kecepatan penuh. Alina, kekasihku, pacarku, wanitaku, kamu pasti sudah tahu apa yang terjadi kemudian. Kupasang senja dari gorong-gorong pada lubang sebesar kartu pos itu, dan ternyata pas. Lantas kukirimkan senja yang asli ini untukmu lewat pos. Aku ingin kamu mendapatkan apa yang kulihat pertama kali. Senja dalam arti yang sebenarnya, bukan semacam senja yang ada di gorong-gorong itu. Kini gorong-gorong itu betul-betul menjadi gelap, Alina. Pada masa yang akan datang, orang-orang tua akan bercerita pada cucunya tentang kenapa gorong-gorong menjadi gelap. Mereka akan berkisah bahwa sebenarnya ada alam lain di bawah gorong-gorong dengan matahari dan rembulannya sendiri. Namun semua itu tidak ada lagi karena seseorang telah mengambil senja untuk menggantikan senja lain di atas bumi. Orang-orang tua itu juga akan bercerita bahwa senja di atas bumi yang asli telah dipotong dan diberikan oleh seseorang kepada pacarnya. Alina yang manis, paling manis, dan aku selalu manis. Terimalah sepotong senja ini, hanya untukmu dari seseorang yang ingin membahagiakanmu. Awas, hati-hati dengan lautan dan matahari itu. Salah-salah cahayanya membakar langit. Dan kalau tumpah, airnya bisa membanjiri permukaan bumi. Dengan ini kukirimkan pula kerinduanku padamu. Dengan cium, peluk, dan bisikan terhangat dari sebuah tempat yang paling sunyi di dunia. Sekian pembacaan cerpen dari kami. Terima kasih sudah menonton. Maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan dari kami dua. Terima kasih. Bye.